Halo semuanya dan halo Ibu Ika. Perkenalkan, nama saya Liviana Putri Yumro dengan NIM 411 424650319. Saya dari kelas praktikum komputer 2 kelas K. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang cara penggunaan Accurate Online pada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan toko harum roti. Langsung saja kita ke videonya. Langkah pertama, kita akan membuat akun toko harum roti terlebih dahulu, yaitu dengan login terlebih dahulu ke akun Accurate yang sudah ada. Kemudian, buat data usaha dengan lambang tambah di samping tulisan data usaha. Lalu masukkan nama usaha yaitu toko harum roti dan isikan bidang yaitu others atau lainnya. Kemudian, pencet buat data usaha. Lalu, klik lanjutkan. Setelah masuk ke bagian informasi perusahaan, cek kembali apakah nama perusahaan sudah benar atau belum. Kemudian, isikan kategori usaha yaitu manufaktur. Kemudian, isi tanggal mulai datanya dengan tanggal 31 bulan 8 2012. Lalu mata uangnya adalah mata uang Indonesia Rupiah. Kemudian metode biaya persediaannya yaitu Vivo. Lalu klik selanjutnya. Lalu pilih Accurate Online. Lalu klik selanjutnya. Lalu checklist pada bagian centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate Online secara otomatis. Kemudian klik selesai. Lalu kita menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan impor data untuk toko harum roti. Yang pertama, kita akan mengimpor data barang dan jasa, yaitu klik impor data. Kemudian, pilih data Excel yang sudah kita punya. Kemudian, klik unggah. Kemudian, klik lanjutkan. Lalu, pada konfirmasi impor data, jangan lupa untuk checklist bagian lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian, klik lanjutkan. Lalu, jika sudah muncul 13 data berhasil diproses, maka data barang dan jasa sudah terimpor. Bisa langsung saja klik tutup. Selanjutnya, kita impor data untuk pelanggan, yaitu klik impor data pelanggan, kemudian pilih data Excel yang sudah kita punya, kemudian klik unggah, kemudian klik lanjutkan. Lalu pada konfirmasi impor data, jangan lupa untuk checklist bagian lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian klik lanjutkan. Jika sudah muncul 5 data berhasil diproses, maka data pelanggan sudah terimpor. Bisa klik tutup saja. Selanjutnya, kita akan impor data pemasok. Klik impor data pemasok, kemudian pilih Excel yang sudah kita punya. Kemudian klik unggah. Kemudian klik lanjutkan. Lalu pada konfirmasi impor data, jangan lupa untuk checklist bagian lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian klik lanjutkan. Lalu, jika sudah muncul satu data berhasil diproses, maka data pemasok sudah terimpor. Bisa klik tutup saja. Jika semua data sudah tercentang, maka data berhasil diproses. Tahap selanjutnya, kita akan menginstal menu manufaktur. Caranya yaitu pilih menu pengaturan, kemudian pilih preferensi, lalu pilih ke fitur, lalu pencet ke bagian persediaan. Kemudian pada bagian manufaktur, kita klik pelajari lebih lanjut. Klik install aplikasi. Setelah terinstall, kembali lagi ke menu preferensi. Kemudian kita akan menambahkan alamat perusahaan, yaitu pilih bagian perusahaan, kemudian lengkapi info perusahaan dan alamat perusahaan. Lalu tambahkan alamat perusahaan, kemudian klik simpan.
Selanjutnya, kita akan mengimpor daftar akun. Caranya yaitu kita pilih buku besar, kemudian pilih akun perkiraan, kemudian klik hijau pada pojok kiri. Kemudian, import file data akun yang sudah kita punya. Selanjutnya, klik unggah. Kemudian pada pemetaan kita ubah beberapa, yaitu tipe akun tetap tipe akun, kode perkiraan diganti dengan nomor akun, kemudian nama diganti dengan nama akun. Setelah sudah, klik lanjutkan. Lalu, pada konfirmasi impor data, jangan lupa untuk checklist pada bagian lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu, klik lanjutkan. Kemudian jika sudah muncul 30 data berhasil diproses, maka data akun sudah terimpor. Bisa klik tutup saja. Kemudian kita akan menambahkan akun di akun perkiraan. Caranya yaitu kembali ke pengaturan. Kemudian pilih menu preferensi, lalu pilih akun perkiraan, lalu pilih bagian barang dan jasa. Kemudian pada persediaan dan retur pembelian, kita tambahkan beberapa akun, yaitu persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, dan juga persediaan bahan penolong. Selanjutnya, pada bagian retur pembelian, juga sama ditambahkan persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, dan persediaan barang penolong. Jika sudah semua kita tambahkan, klik simpan. Selanjutnya, kita akan menginput secara manual pada barang dan jasa yang belum terinput sebelumnya. Caranya yaitu buka menu persediaan, kemudian pilih barang dan jasa. Lalu, klik ikon hijau pada pojok kiri, kemudian sesuaikan data dengan yang ada pada file soal, yaitu dengan memilih data barang satu persatu, kemudian pada tipe persediaan kita jadikan semuanya yaitu bahan baku terkecuali roti aneka rasa, tipe persediaannya adalah diproduksi. Setelah mengganti tipe persediaan, kita juga harus mengecek apakah stok sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan. Kita lakukan kepada satu persatu barang yang ada pada soal. Jika sudah semua, kita langsung tutup saja. Kemudian kita akan memasukkan daftar aset tetap, yaitu dengan pilih menu aset tetap, lalu pilih kategori aset. Kemudian tambahkan aset yang ada sesuai pada soal, yaitu yang pertama tanah, lalu klik simpan. Selanjutnya gedung, lalu klik simpan. Kemudian peralatan, lalu klik simpan, kemudian kendaraan 1, lalu klik simpan, kemudian kendaraan 2, lalu klik simpan. Jika sudah semua ditambahkan, bisa langsung di close saja. Selanjutnya, kita akan melakukan penyesuaian aset tetap, yaitu caranya dengan memilih fitur aset tetap, lalu pilih aset tetap, kemudian kita masukkan data sesuai yang ada pada soal, yaitu yang pertama, kita memasukkan data tanah, tanggal belinya tanggal 1 bulan 5 1998, tanggal pemakaian tanggal 1 bulan 5 1998, metode penyusutan tidak terdepresiasi, akun aset yaitu tanah, kategori aset yaitu tanah, kemudian akun pengeluaran
kita isi dengan ekuitas saldo awal sebesar 30 juta. Kemudian cek lagi dan jika sudah benar, klik simpan. Yang kedua yaitu bangunan. Tanggal beli yaitu tanggal 31 bulan 12 tahun 2000. Tanggal pemakaian tanggal 31 bulan 12 tahun 2000. Kemudian metode penyusutan yaitu metode garis lurus. Kemudian akun aset yaitu gedung pabrik. Kemudian akun akumulasi yaitu akun penyusutan gedung pabrik. Kemudian akun beban penyusutan yaitu biaya overhead pabrik dengan kuantitas 1. Kemudian umur aset yaitu 20 tahun. Kemudian nilai sisanya kita isi 10 juta. Lalu pada kategori aset kita isi gedung. Kemudian akun perkiraan kita isi ekuitas saldo awal sebesar 70 juta. Kemudian jika sudah, klik simpan. Lalu yang ketiga yaitu peralatan. Kita isi tanggal belinya dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2009. Tanggal pemakaian tanggal 31 bulan 12 tahun 2009. Metode penyusutan yaitu metode garis lurus. Selanjutnya kuantitasnya yaitu 1. Lalu umur asetnya yaitu 4 tahun. Kemudian nilai sisanya kita isi sebesar 3 juta. Kemudian pada akun aset kita pilih peralatan pabrik. Kemudian akun akumulasi yaitu akun akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Lalu akun beban penyusutan kita isi biaya overhead pabrik. Kemudian kategori aset kita isi dengan peralatan. Lalu pada akun perkiraan kita isi dengan ekuitas saldo awal sebesar 51 juta. Kemudian jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 1. Terdapat bukti pengeluaran kas mengenai pembayaran upah karyawan minggu keempat bulan Agustus dengan jumlah sebesar 420.000. Caranya yaitu yang pertama, pilih menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Lalu isikan kas atau banknya dengan kas di tangan. Tanggalnya diisi dengan tanggal 1 bulan September tahun 2012. Lalu matikan bukti nomor otomatisnya dan isikan dengan BKK strip 01. Lalu kita tambahkan akun hutang gaji dan upah dengan nilai nominal 420.000. Kemudian klik lanjut. Lalu ke info lainnya. Kemudian isikan nomor cek sama dengan yang tadi yaitu BKK strip 01. Lalu isi penerima yaitu karyawan pabrik. Isi catatan dengan pembayaran upah karyawan minggu keempat bulan Agustus. Setelah semuanya, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Transaksi nomor 2. Terdapat transaksi pembelian berupa nota kontan dari toko Haji Yoyo dengan jumlah Rp2.300.000 dan terdapat keterangan yaitu pembelian plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik. Caranya yaitu yang pertama, pilih menu pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Lalu masukkan pemasok yaitu toko Haji Yoyo. Tanggalnya diisi dengan tanggal 1 bulan September tahun 2012. Lalu matikan nomor bukti otomatis dan isikan dengan PK strip 001. Lalu masukkan data barang yang sesuai dengan soal.
Kemudian, pada info lainnya diisikan nomor faktur yang sama yaitu PK-001. Tanggal pengiriman diganti dengan tanggal 1 bulan 9 tahun 2012. Kemudian, pada biaya lainnya, tambahkan akun perlengkapan pabrik karena pada soal diberitahu bahwa plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik dengan nilai sebesar 100.000. Setelah itu, cek kembali apakah semuanya sudah benar atau belum. Jika sudah, klik proses, lalu pembayaran. Lalu isikan banknya dengan kas di tangan. Lalu isi tanggal bayar dengan tanggal 1 bulan 9 tahun 2012. Lalu pada info lainnya, metode bayar diisi dengan tunai. Selanjutnya, klik hitung nilai pembayaran. Lalu cek kembali apakah semua data yang diisikan sudah benar atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 3. Terdapat transaksi penjualan berupa nota kontan kepada pelanggan tunai pada 1 September 2012 sebesar 2.812.500. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Kemudian isikan pelanggan dengan penjualan tunai. Lalu isi tanggal dengan tanggal 1 bulan 9 tahun 2012. Lalu matikan nomor faktur otomatis diganti dengan KN strip 01. Lalu isi barang dengan roti aneka rasa dengan kuantitas 1.875, harga satuannya 1.500 dengan totalnya yaitu 2.812.500. Lalu klik lanjut. Lalu syarat pembayarannya diganti ke COD. Lalu isi nomor PO dengan KN strip 01, isikan tanggal pengiriman yaitu tanggal 1 bulan 9 tahun 2012, lalu klik proses pembayaran. Selanjutnya isi bank dengan kas di tangan. Lalu isi tanggal bayar dengan tanggal 1 bulan 9 tahun 2012. Lalu pada info lainnya diisi metode bayar dengan tunai. Kemudian cek kembali apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 4. Terdapat transaksi penerimaan kas dari Codet atas pelunasan piutang dagang faktur F08-29 pada tanggal 2 September 2012 sebesar 210.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan, lalu isi dengan terima dari Codet. Isi banknya dengan kas di tangan, lalu isikan nomor bukti dengan BKM strip 01, lalu isi tanggal bayar yaitu tanggal 2 bulan September tahun 2012. Lalu pilih faktur F08 strip 29. Lalu pada info lainnya, pilih metode bayar tunai. Lalu isi keterangan dengan pelunasan piutang dagang faktur F08 strip 29. Kemudian klik nilai pembayaran. Cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 5. Terdapat transaksi memo produksi untuk produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces yang dimulai tanggal 3 September 2012 dan selesai tanggal 4 September 2012. Caranya kita akan membuat akun dan juga menambahkan di preferensi yaitu akun selisih biaya produksi. Yang pertama, kita pilih menu buku besar, lalu pilih akun perkiraan, lalu tipe akun, pilih beban pokok penjualan. Lalu sub akun tidak usah di checklist, kemudian kode perkiraannya yaitu 59000. Namanya selisih biaya produksi. Lalu klik save. Selanjutnya kita ke pengaturan, lalu klik preferensi, lalu pilih manufaktur. Kemudian pada pekerjaan dalam proses, tambahkan akun persediaan dalam proses. Dan pada selisih biaya produksi, tambahkan akun selisih biaya produksi. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita menambahkan akun upah tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Caranya yaitu pilih menu persediaan, lalu pilih barang dan jasa, kemudian klik ikon hijau pada pojok kiri, lalu pastikan semua barang kecuali roti aneka rasa sudah tercentang di persediaan bahan baku dan roti aneka rasa tercentang di persediaan diproduksi. Kemudian tambahkan data baru.
Pertama, kita menambahkan upah tenaga kerja, isi nama barang dengan upah tenaga kerja, kategori barang umum, jenis barang, biaya produksi. Lalu, klik Save. Kemudian kita menambahkan biaya overhead pabrik, yaitu isi nama barang dengan biaya overhead pabrik, kemudian kategori barang umum, jenis barang, biaya produksi, selanjutnya klik Save. Selanjutnya kita membuat standar biaya produksi. Yang pertama kita pilih manufaktur, lalu pilih standar biaya produksi. Kemudian isi tanggal mulai berlaku sesuai dengan pada soal. Lalu ambil dari daftar barang dan jasa, lalu klik umum. Lalu klik lanjut. Kemudian klik pada biaya overhead pabrik dan isi harganya sebesar 312.500. Lalu klik lanjut. Lalu klik pada upah tenaga kerja dan isi harga sebesar 420.000. Lalu klik lanjut. Kemudian klik save. Selanjutnya kita akan membuat formula produksi, yaitu yang pertama pilih manufaktur, kemudian pilih formula produksi. Isi produk utama yaitu roti aneka rasa dengan kuantitas 6.500. Kemudian isi nomor formula sesuai pada soal, lalu tambahkan barang sesuai yang ada pada soal, satu persatu. Lalu pada rincian biaya, tambahkan upah tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Lalu klik simpan. Kemudian kita membuat perintah kerja, yaitu pilih manufaktur, lalu pilih perintah kerja, lalu tipenya diisi dengan formula produksi. Kemudian pilih formula produksi yang sudah dibuat tadi, kemudian cek kuantitas apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian isikan nomor perintah sesuai dengan pada soal, lalu isi tanggal mulai dan selesai sesuai dengan soal. Kemudian klik info lainnya. Kemudian isi akun perintah kerja dengan persediaan dalam proses. Dan isi akun selisih biaya dengan selisih biaya produksi. Kemudian cek kembali apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, langsung saja klik proses pengambilan bahan baku. Kemudian pilih tipe ambil barang, isikan nomor pengambilan dengan sesuai pada soal. Lalu cek kembali dan pastikan sudah benar. Lalu klik info lainnya. Kemudian isikan keterangan yaitu produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu klik simpan. Transaksi nomor 6. Terdapat transaksi penerimaan kas dari GRB OJU atas pelunasan piutang dagang faktur F08-28 pada tanggal 3 September 2012 sebesar 275.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan. Lalu isi terima dari sesuai dengan soal. Kemudian isi banknya dengan kas di tangan, lalu ganti nomor buktinya sesuai dengan soal. Lalu isi tanggal bayarnya sesuai dengan soal, lalu pilih fakturnya, lalu isi faktur yang akan diterima. Lalu pada info lainnya pilih metode bayar tunai. Kemudian isi keterangan dengan pelunasan piutang dagang faktur sesuai faktur yang akan diterima. Kemudian klik nilai pembayaran. Kemudian cek kembali apakah semua sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan. Transaksi nomor 7. Terdapat transaksi memo produk jadi atas perintah kerja WO-01 sebanyak 6.500 pieces produk roti aneka rasa telah selesai dikerjakan pada tanggal 4 September 2012. Caranya yaitu pilih menu manufaktur, lalu pilih penyelesaian barang jadi, lalu pilih perintah kerja sesuai dengan pada soal, kemudian isikan tanggal sesuai dengan memo produk jadi,
Kemudian, isikan nomor penyesuaian sesuai pada soal, lalu pilih barang yaitu roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu klik lanjut. Kemudian, pada info lainnya, isikan keterangan roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu, klik simpan. Transaksi nomor 8. Terdapat transaksi penjualan berupa nota kontan kepada pelanggan tunai pada 4 September 2012 sebesar Rp3.750.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Kemudian isikan pelanggan dengan penjualan tunai. Lalu isi tanggal sesuai dengan pada soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan nota kontan pada soal. Lalu isi barang dengan roti aneka rasa dengan kuantitas sesuai dengan pada soal dan totalnya sesuai dengan pada soal. Lalu klik lanjut. Lalu pada syarat pembayaran diganti ke COD. Kemudian isikan nomor PO sesuai dengan nota kontan. Lalu isi tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal di nota kontan. Lalu klik proses pembayaran. Selanjutnya, isi bank dengan kas di tangan. Lalu, isi tanggal bayar sesuai dengan nota kontan. Lalu, pada info lainnya, diisi metode pembayaran tunai. Kemudian, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 9. Terdapat transaksi pada penjualan kredit oleh si Piranti pada tanggal 5 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp5.250.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, kemudian isikan nama pelanggan sesuai pada soal, lalu isikan tanggalnya juga sesuai dengan soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isikan barang yang dibeli, yaitu roti aneka rasa sebanyak sesuai dengan soal. Kemudian pastikan tipe pembayarannya yaitu N/30. Lalu tanggal pengirimannya sesuai dengan bukti transaksi dan nomor PO-nya sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian cek kembali apakah sudah benar atau belum, lalu klik simpan. Transaksi nomor 10. Terdapat bukti pengeluaran kas mengenai pembayaran listrik bulan Agustus dengan jumlah sebesar Rp790.000. Caranya yaitu pilih menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Lalu isikan kas atau banknya dengan kas di tangan. Tanggalnya diisi dengan tanggal 5 bulan 9 tahun 2012. Lalu isikan nomor bukti dengan BKK strip 02. Lalu kita tambahkan akun hutang listrik dan telepon dengan nilai nominal Rp790.000. Kemudian klik lanjut. Lalu langsung ke info lainnya. Kemudian isikan nomor cek sama dengan tadi yaitu BKK strip 02, lalu isi penerima yaitu PLN, kemudian isikan catatan dengan pembayaran listrik bulan Agustus. Setelah semuanya, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Kemudian pembayaran berhasil disimpan. Transaksi nomor 11. Terdapat transaksi penjualan berupa nota kontan kepada pelanggan tunai pada 6 September 2012 sebesar Rp750.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Kemudian isikan pelanggan dengan penjualan tunai. Lalu isi tanggal sesuai dengan pada soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan nota kontan pada soal. Lalu isi barang dengan roti aneka rasa dengan kuantitas sesuai dengan pada soal dan totalnya sesuai dengan pada soal. Lalu klik lanjut. Lalu pada syarat pembayaran diganti ke COD. Kemudian isikan nomor PO sesuai dengan nota kontan. Lalu isi tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal di nota kontan. Lalu klik proses pembayaran. Selanjutnya, isi bank dengan kas di tangan. Lalu, isi tanggal bayar sesuai dengan nota kontan.
Lalu pada info lainnya diisi metode pembayaran tunai, kemudian cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 12. Terdapat transaksi penerimaan kas dari si Viranti atas pelunasan piutang dagang faktur FPJ strip 01 pada 7 September 2012 sebesar Rp5.250.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan. Lalu isi terima dari sesuai dengan soal. Kemudian isi banknya dengan kas di tangan, lalu ganti nomor buktinya sesuai dengan soal. Lalu isi tanggal bayarnya sesuai dengan soal. Lalu pilih fakturnya, lalu isi faktur yang akan diterima. Lalu pada info lainnya pilih metode bayar tunai. Kemudian isi keterangan dengan pelunasan piutang dagang faktur sesuai faktur yang akan diterima. Kemudian klik nilai pembayaran. Kemudian cek kembali apakah semua sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan. Transaksi nomor 13. Terdapat bukti pengeluaran kas mengenai pembayaran upah karyawan minggu ke-1 bulan September dengan jumlah sebesar Rp420.000. Caranya yaitu pilih menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Kemudian isikan kas atau banknya dengan kas di tangan. Tanggalnya diisi dengan tanggal 8 bulan 9 tahun 2012. Lalu nomor buktinya diisi dengan BKK strip 03, lalu tambahkan akun beban gaji dan upah dengan nilai nominal Rp420.000. Kemudian klik lanjut. Lalu langsung ke info lainnya dan isikan nomor cek sama dengan tadi yaitu BKK strip 03. Lalu isi penerima yaitu karyawan pabrik. Kemudian isikan catatan dengan pembayaran upah karyawan minggu ke-1 bulan September. Setelah semua, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Transaksi nomor 14. Terdapat bukti pengeluaran kas mengenai pembayaran pembelian perlengkapan pabrik dengan jumlah sebesar Rp800.000. Caranya yaitu pilih menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran, lalu isikan kas atau banknya dengan kas di tangan. Tanggalnya diisi dengan tanggal 8 bulan 9 tahun 2012. Lalu matikan nomor bukti otomatis dan isi sesuai pada soal, yaitu BKK strip 04. Lalu kita tambahkan akun perlengkapan pabrik dengan nilai nominal Rp800.000. Kemudian klik info lainnya. Kemudian isikan nomor cek sama dengan tadi yaitu BKK strip 04. Lalu isi penerima yaitu toko BBG. Kemudian isikan catatan dengan pembayaran pembelian perlengkapan pabrik. Setelah semua, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Transaksi nomor 15. Terdapat transaksi pembelian berupa nota kontan dari toko Haji Yoyo dengan jumlah Rp4.500.000 dan terdapat keterangan yaitu pembelian plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik. Caranya yaitu pilih menu pembelian, lalu pilih faktur pembelian, lalu masukkan pemasok yaitu toko Haji Yoyo. Kemudian tanggalnya isikan sesuai dengan nota kontan. Kemudian matikan nomor bukti otomatis dan isikan sesuai dengan nota kontan, lalu masukkan data barang yang sesuai dengan soal. Kemudian pada info lainnya isikan nomor faktur yang sama yaitu sesuai dengan nota kontan tadi. Kemudian tanggal pengirimannya sesuai dengan yang ada di nota kontan. Kemudian pada biaya lainnya tambahkan akun perlengkapan pabrik karena pada soal diberitahukan bahwa plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik dengan nilai Rp100.000. Setelah itu cek kembali apakah semuanya sudah benar atau belum. Jika sudah, klik proses, lalu pembayaran.
Lalu isikan banknya dengan kas di tangan. Lalu isi tanggal bayar sesuai dengan nota kontan. Kemudian pada info lainnya, metode bayar diisi dengan tunai. Lalu klik hitung nilai pembayaran. Lalu cek kembali apakah semua data yang diisi sudah benar atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 16 terdapat transaksi memo produksi untuk memproduksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces yang dimulai pada tanggal 10 September 2012 dan selesai pada tanggal 11 September 2012. Selanjutnya kita membuat standar biaya produksi. Yang pertama kita pilih manufaktur, lalu pilih standar biaya produksi, kemudian isi tanggal mulai, berlaku sesuai dengan pada soal. Lalu ambil dari daftar barang dan jasa, lalu klik umum. Lalu klik lanjut, kemudian klik pada biaya overhead pabrik dan isi harganya sebesar 312.500. Lalu klik lanjut. Lalu klik pada upah tenaga kerja dan isi harga sebesar 420.000. Lalu klik lanjut. Kemudian klik save. Selanjutnya kita akan membuat formula produksi, yaitu yang pertama pilih manufaktur, kemudian pilih formula produksi. Isi produk utama yaitu roti aneka rasa dengan kuantitas 6.500. Kemudian isi nomor formula sesuai pada soal, lalu tambahkan barang sesuai yang ada pada soal, satu persatu. Lalu pada rincian biaya, tambahkan upah tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Lalu klik simpan. Kemudian kita membuat perintah kerja, yaitu pilih manufaktur, lalu pilih perintah kerja, lalu tipenya diisi dengan formula produksi. Kemudian pilih formula produksi yang sudah dibuat tadi, kemudian cek kuantitas apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian isikan nomor perintah sesuai dengan pada soal, lalu isi tanggal mulai dan selesai sesuai dengan soal. Kemudian klik info lainnya. Kemudian isi akun perintah kerja dengan persediaan dalam proses. Dan isi akun selisih biaya dengan selisih biaya produksi. Kemudian cek kembali apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, langsung saja klik proses pengambilan bahan baku. Kemudian pilih tipe ambil barang, isikan nomor pengambilan dengan sesuai pada soal. Lalu cek kembali dan pastikan sudah benar. Lalu klik info lainnya. Kemudian isikan keterangan yaitu produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu klik simpan. Transaksi nomor 17. Terdapat transaksi memo produk jadi atas perintah kerja WO strip 02 sebanyak 6.500 pieces produk roti aneka rasa telah selesai dikerjakan pada tanggal 11 September 2012. Caranya yaitu pilih menu manufaktur, lalu pilih penyelesaian barang jadi, lalu pilih perintah kerja sesuai dengan pada soal, kemudian isikan tanggal sesuai dengan memo produk jadi, kemudian isikan nomor penyesuaian sesuai pada soal, lalu pilih barang yaitu roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces, lalu klik lanjut. Kemudian pada info lainnya isikan keterangan roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces, lalu klik simpan. Transaksi nomor 18. Terdapat transaksi pada penjualan kredit oleh Suwandi 2 pada tanggal 12 September 2012 dengan jumlah 3 juta rupiah. Caranya yaitu pilih menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, kemudian isikan nama pelanggan sesuai pada soal, lalu isikan tanggalnya juga sesuai dengan soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isikan barang yang dibeli, yaitu
roti aneka rasa sebanyak sesuai dengan soal. Kemudian pastikan tipe pembayarannya yaitu N/30. Lalu tanggal pengirimannya sesuai dengan bukti transaksi dan nomor PO-nya sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian cek kembali apakah sudah benar atau belum, lalu klik simpan. Transaksi nomor 19, terdapat transaksi penjualan berupa nota kontan kepada pelanggan tunai pada tanggal 13 September 2012 sebesar Rp750.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Kemudian isikan pelanggan dengan penjualan tunai. Lalu isi tanggal sesuai dengan pada soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan nota kontan pada soal. Lalu isi barang dengan roti aneka rasa dengan kuantitas sesuai dengan pada soal dan totalnya sesuai dengan pada soal. Lalu klik lanjut. Lalu pada syarat pembayaran diganti ke COD. Kemudian isikan nomor PO sesuai dengan nota kontan. Lalu isi tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal di nota kontan. Lalu klik proses pembayaran. Selanjutnya, isi bank dengan kas di tangan. Lalu, isi tanggal bayar sesuai dengan nota kontan. Lalu, pada info lainnya, diisi metode pembayaran tunai. Kemudian, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 20, terdapat transaksi pada penjualan kredit oleh si Piranti pada tanggal 13 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp6 juta. Caranya yaitu pilih menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, kemudian isikan nama pelanggan sesuai pada soal, lalu isikan tanggalnya juga sesuai dengan soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isikan barang yang dibeli, yaitu roti aneka rasa sebanyak sesuai dengan soal. Kemudian pastikan tipe pembayarannya yaitu N/30. Lalu tanggal pengirimannya sesuai dengan bukti transaksi dan nomor PO-nya sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian cek kembali apakah sudah benar atau belum, lalu klik simpan. Transaksi nomor 21, terdapat transaksi penerimaan kas dari Suwandi 2 atas pelunasan piutang dagang faktur FPJ 02 pada tanggal 14 September 2012 sebesar Rp3 juta. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan, lalu isi terima dari sesuai dengan soal, kemudian isi banknya dengan kas di tangan, lalu ganti nomor buktinya sesuai dengan soal, lalu isi tanggal bayarnya sesuai dengan soal, lalu pilih fakturnya, lalu isi faktur yang akan diterima, lalu pada info lainnya pilih metode bayar tunai. Kemudian isi keterangan dengan pelunasan piutang dagang faktur sesuai faktur yang akan diterima. Kemudian klik nilai pembayaran. Kemudian cek kembali apakah semua sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan. Transaksi nomor 22, terdapat transaksi penerimaan kas dari si Piranti atas pelunasan piutang dagang faktur FPJ strip 03 pada tanggal 14 September 2012 sebesar Rp4 juta. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan, lalu isi terima dari sesuai dengan soal, kemudian isi banknya dengan kas di tangan, lalu ganti nomor buktinya sesuai dengan soal. Lalu isi tanggal bayarnya sesuai dengan soal. Lalu pilih fakturnya. Lalu isi faktur yang akan diterima. Lalu pada info lainnya pilih metode bayar tunai. Kemudian isi keterangan dengan pelunasan piutang dagang faktur sesuai faktur yang akan diterima. Kemudian klik nilai pembayaran.
Kemudian cek kembali apakah semua sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan. Transaksi nomor 23. Terdapat bukti pengeluaran kas mengenai pembayaran upah karyawan minggu kedua bulan September dengan jumlah sebesar Rp420.000. Caranya yaitu pilih menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Lalu isikan kas atau bank dengan kas di tangan. Tanggalnya diisi dengan tanggal 15 September tahun 2012. Kemudian, matikan nomor bukti otomatis dan isi dengan BKK strip 05. Lalu, kita tambahkan akun beban gaji dan upah dengan nilai nominal Rp420.000. Kemudian, klik lanjut. Langsung ke info lainnya, kemudian isikan nomor cek yang sama dengan tadi yaitu BKK strip 05. Lalu isi penerima yaitu karyawan pabrik. Kemudian isikan catatan dengan pembayaran upah karyawan minggu kedua bulan September. Setelah semua, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Transaksi nomor 24. Terdapat transaksi pembelian berupa nota kontan dari toko Haji Yoyo dengan jumlah Rp4.500.000 dan terdapat keterangan yaitu pembelian plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik. Caranya yaitu pilih menu pembelian, lalu pilih faktur pembelian, lalu masukkan pemasok yaitu toko Haji Yoyo. Kemudian tanggalnya isikan sesuai dengan nota kontan, kemudian matikan nomor bukti otomatis dan isikan sesuai dengan nota kontan, lalu masukkan data barang yang sesuai dengan soal. Kemudian, pada info lainnya, isikan nomor faktur yang sama, yaitu sesuai dengan nota kontan tadi. Kemudian, tanggal pengirimannya sesuai dengan yang ada di nota kontan. Kemudian, pada biaya lainnya, tambahkan akun perlengkapan pabrik, karena pada soal diberitahukan bahwa plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik dengan nilai Rp100.000. Setelah itu, cek kembali apakah semuanya sudah benar atau belum. Jika sudah, klik proses, lalu pembayaran. Lalu isikan banknya dengan kas di tangan. Lalu isi tanggal bayar sesuai dengan nota kontan. Kemudian pada info lainnya, metode bayar diisi dengan tunai. Lalu klik hitung nilai pembayaran. Lalu cek kembali apakah semua data yang diisi sudah benar atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 25. Terdapat transaksi memo produksi untuk produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces yang dimulai tanggal 17 September 2012 dan selesai tanggal 18 September 2012. Kita membuat standar biaya produksi. Yang pertama, kita pilih manufaktur. Lalu, pilih standar biaya produksi. Kemudian, isi tanggal mulai berlaku sesuai dengan pada soal. Lalu, ambil dari daftar barang dan jasa, lalu klik umum. Lalu, klik lanjut, kemudian klik pada biaya overhead pabrik dan isi harganya sebesar Rp312.500. Lalu, klik lanjut. Lalu, klik pada upah tenaga kerja dan isi harga sebesar Rp420.000. Lalu, klik lanjut. Kemudian, klik save. Selanjutnya kita akan membuat formula produksi, yaitu yang pertama, pilih manufaktur, kemudian pilih formula produksi. Isi produk utama yaitu roti aneka rasa dengan kuantitas 6.500. Kemudian isi nomor formula sesuai pada soal, lalu tambahkan barang sesuai yang ada pada soal, satu persatu. Lalu pada rincian biaya, tambahkan upah tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Lalu klik simpan. Kemudian kita membuat perintah kerja, yaitu pilih manufaktur, lalu pilih perintah kerja, lalu tipenya diisi dengan formula produksi. Kemudian pilih
formula produksi yang sudah dibuat tadi. Cek kuantitas apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian, isikan nomor perintah sesuai dengan pada soal. Isi tanggal mulai dan selesai sesuai dengan soal. Kemudian, klik info lainnya. Kemudian, isi akun perintah kerja dengan persediaan dalam proses. Dan isi akun selisih biaya dengan selisih biaya produksi. Kemudian, cek kembali apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, langsung saja klik proses pengambilan bahan baku. Kemudian, pilih tipe ambil barang. Isikan nomor pengambilan dengan sesuai pada soal. Lalu, cek kembali dan pastikan sudah benar. Lalu, klik info lainnya. Kemudian, isikan keterangan yaitu produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu, klik simpan. Transaksi nomor 26. Terdapat transaksi memo produk jadi atas perintah kerja WO strip 03 sebanyak 6.500 pieces produk roti aneka rasa telah selesai dikerjakan pada tanggal 18 September 2012. Caranya yaitu pilih menu manufaktur, lalu pilih penyelesaian barang jadi, lalu pilih perintah kerja sesuai dengan pada soal, kemudian isikan tanggal sesuai dengan memo produk jadi, kemudian isikan nomor penyesuaian sesuai pada soal, lalu pilih barang yaitu roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces, lalu klik lanjut. Kemudian pada info lainnya isikan keterangan roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu klik simpan. Transaksi nomor 27. Terdapat transaksi pada penjualan kredit oleh si Piranti pada tanggal 19 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp5.250.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, kemudian isikan nama pelanggan sesuai pada soal, lalu isikan tanggalnya juga sesuai dengan soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isikan barang yang dibeli, yaitu roti aneka rasa sebanyak sesuai dengan soal. Kemudian, pastikan tipe pembayarannya yaitu N/30. Lalu, tanggal pengirimannya sesuai dengan bukti transaksi dan nomor PO-nya sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian, cek kembali apakah sudah benar atau belum. Lalu, klik simpan. Transaksi nomor 28. Terdapat transaksi penjualan berupa nota kontan kepada pelanggan tunai pada tanggal 20 September 2012 sebesar Rp1.500.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan, kemudian isikan pelanggan dengan penjualan tunai, lalu isi tanggal sesuai dengan pada soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan nota kontan pada soal. Lalu isi barang dengan roti aneka rasa dengan kuantitas sesuai dengan pada soal dan totalnya sesuai dengan pada soal. Lalu klik lanjut. Lalu pada syarat pembayaran diganti ke COD. Kemudian isikan nomor PO sesuai dengan nota kontan. Lalu isi tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal di nota kontan. Lalu klik proses pembayaran. Selanjutnya, isi bank dengan kas di tangan. Lalu, isi tanggal bayar sesuai dengan nota kontan. Lalu, pada info lainnya, diisi metode pembayaran tunai. Kemudian, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 29, terdapat transaksi pada penjualan kredit oleh Codet pada tanggal 21 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp3 juta. Caranya yaitu pilih menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, kemudian isikan nama pelanggan sesuai pada soal, lalu isikan tanggalnya juga sesuai dengan soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isikan barang yang dibeli, yaitu
roti aneka rasa sebanyak sesuai dengan soal. Kemudian, pastikan tipe pembayarannya yaitu N/30. Lalu, tanggal pengirimannya sesuai dengan bukti transaksi dan nomor PO-nya sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian, cek kembali apakah sudah benar atau belum, lalu klik simpan. Transaksi nomor 30. Terdapat transaksi penerimaan kas dari si Piranti atas pelunasan piutang dagang faktur FPJ 03 dan FPJ 04 pada tanggal 21 September 2012 sebesar Rp7.250.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan. Lalu isi terima dari sesuai dengan soal. Kemudian isi banknya dengan kas di tangan. Lalu ganti nomor buktinya sesuai dengan soal. Lalu isi tanggal bayarnya sesuai dengan soal. Lalu pilih fakturnya. Lalu isi faktur yang akan diterima. Lalu pada info lainnya pilih metode bayar tunai. Kemudian isi keterangan dengan pelunasan piutang dagang faktur sesuai faktur yang akan diterima. Kemudian klik nilai pembayaran. Kemudian cek kembali apakah semua sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan. Transaksi 31. Terdapat transaksi penerimaan kas dari Codet atas pelunasan piutang dagang faktur FPJ strip 05 pada tanggal 22 September 2012 sebesar Rp3.000.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan. Lalu isi terima dari sesuai dengan soal. Kemudian isi banknya dengan kas di tangan. Lalu ganti nomor buktinya sesuai dengan soal. Lalu isi tanggal bayarnya sesuai dengan soal. Lalu pilih fakturnya. Lalu pada info lainnya pilih metode bayar tunai. Kemudian isi keterangan dengan pelunasan piutang dagang faktur sesuai faktur yang akan diterima. Kemudian klik nilai pembayaran. Kemudian cek kembali apakah semua sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan. Transaksi nomor 32. Terdapat bukti pengeluaran kas mengenai pembayaran upah karyawan minggu ketiga bulan September dengan jumlah sebesar Rp420.000. Caranya yaitu pertama pilih menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Lalu isikan kas atau banknya dengan kas di tangan. Kemudian tanggalnya diisi dengan tanggal 22 bulan 9 2012. Lalu pada nomor bukti diisi dengan BKK strip 06. Lalu kita tambahkan akun beban gaji dan upah dengan nilai nominal sebesar Rp420.000. Kemudian klik lanjut. Langsung ke info lainnya, kemudian isikan nomor cek sama dengan tadi, yaitu BKK strip 06. Lalu isi penerima, yaitu karyawan pabrik. Kemudian isikan catatan dengan pembayaran upah karyawan minggu ketiga bulan September. Setelah semuanya, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, bisa langsung klik simpan dan pembayaran berhasil disimpan. Transaksi nomor 33. Terdapat transaksi pembelian berupa nota kontan dari toko Haji Yoyo dengan jumlah Rp9 juta dan terdapat keterangan yaitu pembelian plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik. Caranya, yang pertama yaitu pilih menu pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Lalu masukkan pemasok yaitu toko Haji Yoyo. Kemudian tanggalnya diisi dengan tanggal 23 bulan 9 tahun 2012. Lalu pada nomor bukti diisi dengan PK strip 04. Lalu masukkan data barang sesuai dengan soal.
Kemudian, pada info lainnya, diisikan nomor faktur yaitu PK-04. Kemudian, tanggal pengirimannya yaitu tanggal 23 bulan 9 2012. Kemudian, pada biaya lainnya, tambahkan akun perlengkapan pabrik karena pada soal diberitahukan bahwa plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik dengan nilai Rp200.000. Setelah itu, cek kembali apakah semuanya sudah benar atau belum. Jika sudah, klik proses pembayaran. Lalu, isikan banknya dengan kas di tangan. Lalu, isi tanggal bayar dengan tanggal 23 bulan 9 2012. Lalu, pada info lainnya, metode bayar diisi dengan tunai. Selanjutnya, klik hitung nilai pembayaran. Lalu, cek kembali apakah semua data yang diisikan sudah benar atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 34. Terdapat transaksi memo produksi untuk produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces yang dimulai tanggal 24 September 2012 dan selesai tanggal 25 September 2012. Kita membuat standar biaya produksi. Yang pertama, kita pilih manufaktur. Lalu, pilih standar biaya produksi. Kemudian, isi tanggal mulai berlaku sesuai dengan pada soal. Lalu, ambil dari daftar barang dan jasa, lalu klik umum. Lalu, klik lanjut, kemudian klik pada biaya overhead pabrik dan isi harganya sebesar Rp312.500. Lalu, klik lanjut. Lalu, klik pada upah tenaga kerja dan isi harga sebesar Rp420.000. Lalu, klik lanjut. Kemudian, klik Save. Selanjutnya, kita akan membuat formula produksi, yaitu yang pertama, pilih manufaktur, kemudian pilih formula produksi. Isi produk utama yaitu roti aneka rasa dengan kuantitas 6.500. Kemudian, isi nomor formula sesuai pada soal, lalu tambahkan barang sesuai yang ada pada soal, satu persatu. Lalu, pada rincian biaya, tambahkan upah tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Lalu, klik simpan. Kemudian kita membuat perintah kerja, yaitu pilih manufaktur, lalu pilih perintah kerja, lalu tipenya diisi dengan formula produksi. Kemudian pilih formula produksi yang sudah dibuat tadi. Cek kuantitas apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian, isikan nomor perintah sesuai dengan pada soal, isi tanggal mulai dan selesai sesuai dengan soal. Kemudian, klik info lainnya. Kemudian, isi akun perintah kerja dengan persediaan dalam proses. Dan isi akun selisih biaya dengan selisih biaya produksi. Kemudian, cek kembali apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, langsung saja klik proses pengambilan bahan baku. Kemudian, pilih tipe ambil barang. Isikan nomor pengambilan dengan sesuai pada soal. Lalu, cek kembali dan pastikan sudah benar. Lalu, klik info lainnya. Kemudian, isikan keterangan yaitu produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu, klik simpan. Transaksi nomor 35. Terdapat memo produk jadi atas perintah kerja WO-04 sebanyak 6.500 pieces produk roti aneka rasa telah selesai dikerjakan pada tanggal 25 September 2012. Caranya yaitu pilih menu manufaktur, lalu pilih penyelesaian barang jadi, lalu pilih perintah kerja sesuai dengan pada soal, kemudian isikan tanggal sesuai dengan memo produk jadi, kemudian isikan nomor penyesuaian sesuai pada soal, lalu pilih barang yaitu roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces, lalu klik lanjut. Kemudian pada info lainnya isikan keterangan roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu klik simpan.
Transaksi nomor 36. Terdapat transaksi pada penjualan kredit oleh si Piranti pada tanggal 26 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp3.750.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, kemudian isikan nama pelanggan sesuai pada soal, lalu isikan tanggalnya juga sesuai dengan soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isikan barang yang dibeli, yaitu roti aneka rasa sebanyak sesuai dengan soal. Kemudian pastikan tipe pembayarannya yaitu N/30. Lalu tanggal pengirimannya sesuai dengan bukti transaksi dan nomor PO-nya sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian cek kembali apakah sudah benar atau belum, lalu klik simpan. Transaksi nomor 37. Terdapat bukti pengeluaran kas mengenai pengambilan untuk keperluan pribadi atau PRIV dengan jumlah sebesar Rp200.000. Caranya yaitu yang pertama pilih menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran, lalu isikan kas atau banknya dengan kas di tangan. Kemudian tanggalnya diisi dengan tanggal 28 September 2012. Lalu matikan nomor bukti otomatis dan isi dengan BKK strip 07. Lalu kita tambahkan akun Prive Tuan Roy dengan nilai nominal Rp200.000. Kemudian klik lanjut. Langsung ke info lainnya, kemudian isikan nomor cek yang sama dengan tadi yaitu BKK strip 07. Lalu isi penerima yaitu Tuan Roy. Kemudian isikan catatan dengan pengambilan untuk keperluan pribadi atau PRIV. Setelah semua, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik simpan, kemudian pembayaran berhasil disimpan. Transaksi nomor 38, terdapat transaksi penjualan berupa nota kontan kepada pelanggan tunai pada tanggal 29 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp4.500.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan, kemudian isikan pelanggan dengan penjualan tunai, lalu isi tanggal sesuai dengan pada soal, lalu isikan nomor faktur sesuai dengan nota kontan pada soal. Lalu isi barang dengan roti aneka rasa dengan kuantitas sesuai dengan pada soal dan totalnya sesuai dengan pada soal. Lalu klik lanjut. Lalu pada syarat pembayaran diganti ke COD. Kemudian isikan nomor PO sesuai dengan nota kontan. Lalu isi tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal di nota kontan, lalu klik proses pembayaran. Selanjutnya, isi bank dengan kas di tangan. Lalu, isi tanggal bayar sesuai dengan nota kontan. Lalu, pada info lainnya, diisi metode pembayaran tunai. Kemudian, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik simpan. Transaksi nomor 39, terdapat transaksi pada penjualan kredit oleh Suwandi 2 pada tanggal 29 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp1.500.000. Caranya yaitu pilih menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, kemudian isikan nama pelanggan sesuai pada soal, lalu isikan tanggalnya juga sesuai dengan soal. Lalu isikan nomor faktur sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isikan barang yang dibeli, yaitu roti aneka rasa sebanyak sesuai dengan soal. Kemudian pastikan tipe pembayarannya yaitu N/30. Lalu tanggal pengirimannya sesuai dengan bukti transaksi dan nomor PO-nya sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian cek kembali apakah sudah benar atau belum, lalu klik simpan. Transaksi nomor 40, terdapat transaksi memo produksi untuk produk roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces yang dimulai pada tanggal 30 September 2012 dan selesai tanggal 1 Oktober 2012. Kita membuat standar biaya produksi.
Yang pertama, kita pilih manufaktur. Lalu, pilih standar biaya produksi. Kemudian, isi tanggal mulai berlaku sesuai dengan pada soal. Lalu, ambil dari daftar barang dan jasa. Lalu, klik umum. Lalu, klik lanjut. Kemudian, klik pada biaya overhead pabrik dan isi harganya sebesar 312.500. Lalu, klik lanjut. Lalu, klik pada upah tenaga kerja dan isi harga sebesar 420.000. Lalu, klik lanjut. Kemudian, klik save. Selanjutnya, kita akan membuat formula produksi, yaitu yang pertama, pilih manufaktur, kemudian pilih formula produksi. Isi produk utama yaitu roti aneka rasa dengan kuantitas 6.500. Kemudian isi nomor formula sesuai pada soal, lalu tambahkan barang sesuai yang ada pada soal, satu persatu. Lalu pada rincian biaya, tambahkan upah tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Lalu klik simpan. Kemudian kita membuat perintah kerja, yaitu pilih manufaktur, lalu pilih perintah kerja, lalu tipenya diisi dengan formula produksi. Kemudian pilih formula produksi yang sudah dibuat tadi. Cek kuantitas apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian, isikan nomor perintah sesuai dengan pada soal, isi tanggal mulai dan selesai sesuai dengan soal. Kemudian, klik info lainnya. Kemudian, isi akun perintah kerja dengan persediaan dalam proses. Dan isi akun selisih biaya dengan selisih biaya produksi. Kemudian, cek kembali apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, langsung saja klik proses pengambilan bahan baku. Kemudian, pilih tipe ambil barang, isikan nomor pengambilan dengan sesuai pada soal. Lalu, cek kembali dan pastikan sudah benar. Lalu, klik info lainnya. Kemudian, isikan keterangan yaitu produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Lalu, klik simpan. Bukti memorial pertama. Terdapat bukti memorial atas produksi WO strip 05 sebanyak 1.625 pieces telah selesai dikerjakan dari jumlah yang direncanakan yaitu 6.500 pieces produk roti aneka rasa pada tanggal 30 September 2012. Caranya yaitu yang pertama, pilih menu manufaktur, lalu pilih penyelesaian barang jadi. Kemudian pilih perintah kerja dengan nomor WO strip 05. Kemudian isikan tanggal dengan tanggal 30 September 2012. Kemudian isikan nomor penyesuaian dengan BM strip 01. Lalu pilih barang yaitu roti aneka rasa sebanyak 1.625 pieces. Kemudian klik lanjut. Kemudian pada info lainnya, isi keterangan dengan roti aneka rasa 1.625 pieces. Kemudian, klik simpan. Bukti memorial 2. Terdapat bukti memorial pada 30 September 2012 yang berisi 1. Persediaan perlengkapan pabrik senilai 500.000. 2. Upah karyawan belum dibayar senilai 140.000. 3. Listrik belum dibayar senilai 375.000. Caranya yaitu yang pertama, pilih menu buku besar. Kemudian, pilih jurnal umum. Kemudian isi tanggal dengan tanggal 30 September 2012. Kemudian nomornya diisi dengan BM strip 02. Kemudian tambahkan akun satu persatu. Yang pertama yaitu menambahkan akun biaya overhead pabrik pada debit sebesar 500.000. Kemudian tambahkan akun perlengkapan pabrik pada kredit sebesar 500.000. Kemudian tambahkan akun beban gaji dan upah sebesar 140.000 pada debit. Kemudian tambahkan
akun hutang gaji dan upah pada kredit sebesar 140.000. Kemudian tambahkan akun beban listrik pada debit sebesar 375.000. Kemudian tambahkan akun hutang listrik dan telepon pada kredit sebesar 375.000. Kemudian klik simpan. Bukti memorial 3. Terdapat bukti memorial dengan nomor BM-03 pada tanggal 30 September 2012 yang berisi 1. Penyusutan bulan September dilakukan menggunakan metode garis lurus. 2. Alokasi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ke dalam barang dalam proses. Kemudian yang ketiga, mencatat selisih biaya produksi antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Pekerjaan di atas dilakukan akurat melalui proses akhir bulan. Caranya yaitu yang pertama pilih menu perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan. Kemudian pilih bulan September dan tahun 2012. Lalu klik save. Selanjutnya kita akan melihat beberapa daftar laporan hasil dari transaksi. Yang pertama kita akan melihat laporan laba rugi standar. Kemudian neraca induk kontrol. Dan yang terakhir yaitu harga pokok produksi. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.